Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam materi matematika, melanjutkan yang kemarin. Sebelumnya Ananda sudah mempelajari tentang pengertian himpunan, cara menyatakan himpunan, dan juga ada diagram Venn-nya dan menyatakan menghitung berapa banyak anggota himpunan. Nah, untuk materi hari ini yakni macam-macam himpunan atau jenis-jenis himpunan itu. Ada apa saja sih? Ayo kita perhatikan. Yang pertama ada himpunan kosong. Nah, bagaimana nih himpunan kosong? Nah, himpunan dengan kardinal atau anggotanya, banyak anggotanya itu adalah 0, disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya seperti ini, O dicoret atau kurung kurawal tapi tidak ada isinya. Ini notasinya himpunan kosong. Contoh, E adalah himpunan X sedemikian hingga X kecil dari X. X kecil dari X tentunya tidak ada anggotanya, maka N banyak anggota dari E, himpunan E adalah 0. Contoh yang kedua, P adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Nah, coba pikirkan, ada nggak orang Indonesia yang pernah ke bulan? Tidak ada kan? Maka banyak anggota himpunan dari P adalah 0. Berarti kosong lagi ya. Kemudian ketiga, A adalah himpunan X demikian hingga X adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Maka banyak anggota dari himpunan A juga tidak ada atau 0. Himpunan nih kurung kurawal dapat ditulis sebagai, kan kita tahu tadi notasi himpunan kosong adalah kurung kurawal 2. Maka kita bisa nulisnya seperti ini. Himpunan kosong. Himpunan yang seperti ini bisa kita tulis sebagai ini ya, intinya kurung kurawal ini kita bisa ganti dengan notasi yang satunya lagi. Ini dikatakan bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Dia memiliki satu elemen yaitu himpunan kosong. Berarti ini bukan himpunan kosong. Berikutnya ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah pemuat seluruh unsur pembicaraan. Di dalamnya ada himpunan lain. Biasa kita lambangkan dengan S atau U, tapi yang sering kita gunakan adalah S. Ini yang sering kita gunakan atau yang sering digunakan. Contoh, diketahui A adalah himpunan 2, 3, 4. Manakah yang benar untuk dapat menjadi semesta pembicaraan himpunan A di antara himpunan berikut? Ayo coba kita lihat. A. S adalah semestanya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa enggak? Bisa, karena 2, 3, 4 ada di dalam semesta yang ini. Berarti bisa. Kemudian yang B, S adalah himpunan 2, 3, 4. A-nya sama dengan S. Boleh? Boleh. Yang penting termuat dalam semestanya. Berarti juga bisa. Yang C, S adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu kan dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 2, 3, 4 juga ada dalam bilangan cacah. Maka ini juga bisa menjadi semesta dari A ini. Kemudian yang D, S adalah bilangan genap. Bilangan genap itu kan 2, 4, 6. Maka yang D ini bukan merupakan himpunan semestanya. Kenapa? 3 tidak ada di semesta ini. Karena di semesta bilangan genap ini yang termuat adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi 3-nya tidak ada. Berarti ini bukan semesta pembicaraan. Kemudian yang untuk yang E, S adalah semestanya adalah himpunan X demikian hingga X besar dari X kecil dari 6 dan X bilangan prima. Bilangan prima yang kecil dari 6 berarti. Bilangan prima yang kecil dari 6 kan 2, 3, 5. Sedangkan di sini anggota A adalah 2, 3, 4. Berarti yang E ini juga bukan merupakan semesta pembicaraannya. Bisa dipahami ya, satu persatu. Kita lanjut lagi.
Himpunan hingga. Nah, bagaimana lagi nih himpunan hingga? Banyak himpunan hingga itu ciri-cirinya adalah banyak anggotanya bisa kita hitung. Contohnya, himpunan bilangan prima yang kurang dari 1000. Nah, kan jelas nih anggotanya. Berarti ada berapa gitu bilangan prima yang kurang dari 1000. Kemudian himpunan siswa SMP ICBS yang berumur 14 tahun. Berarti masih bisa kita hitung banyak anggotanya berapa. Contoh lainnya, P adalah himpunan Y sedemikian hingga Y ditambah 1 lebih kecil dari 10. Bisa jadi Y adalah elemen bilangan cacat. Kan bisa nih, karena bisa dihitung. Y-nya bisa jadi angka 1. 1 tambah 1, 2. 2 masih kurang dari 10. Kita misalkan Y-nya 2, 2 tambah 1, 3. 3 masih kecil dari 10. Berarti ini masih bisa kita hitung. Seperti itu ya. Berarti ciri-ciri himpunan hingga adalah banyak anggotanya bisa kita hitung. Kemudian ada himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga ini ciri-cirinya banyak anggotanya tidak bisa kita hitung. Contohnya himpunan bilangan genap. Nah, angka itu kan banyak, sampai 1 miliar, 1 juta. Kan gak pasti 1 triliun. Kalau misalnya diminta banyak himpunan bilangan genap gitu, kalau cuma sampai sini tidak ada batasnya, berarti itu tidak bisa kita hitung, maka dia tergolong himpunan tak hingga. Kemudian diketahui contoh yang keduanya, diketahui A adalah bilangan genap. Tuliskanlah himpunan tersebut dalam bentuk mendaftarkan. Ada berapa semua anggotanya? Untuk cara mendaftarkan berarti kita tinggal tulis A adalah himpunan 2, 4, 6 dan seterusnya. Seterusnya ini nggak tahu sampai di mana batasnya karena tidak ada batas, cuma dikatakan bilangan genap saja. Kemudian banyak anggota A adalah NA. Banyak anggota N kecil ini banyak anggota ya, banyak anggota himpunan A tidak terhingga karena tidak bisa kita hitung. Lanjut himpunan sama. Himpunan sama ini namanya udah himpunan sama, berarti unsurnya sama walaupun urutannya tidak sama. Contoh, P adalah himpunan 1, 2, 3, 5. Q adalah 3, 1, 5, 2. P kita katakan sama dengan Q. Kenapa? Anggotanya ini sama, P dan Q ini sama walaupun urutannya tidak sama. R adalah himpunan A, B, D, E. Maka P tidak sama dengan R. Kenapa? Anggota P tadi ada 1, 2, 3, 5. Sedangkan R adalah A, B, D, E. Maka P tidak sama dengan R. Berikutnya adalah himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen itu adalah unsurnya tidak sama, tetapi banyak anggotanya sama. Nah, perhatikan ya. Unsurnya itu tidak sama, anggotanya tidak sama, tapi banyak anggotanya sama. Contoh, lambang untuk notasinya itu seperti ini, sama dengan tapi bergelombang. Bisa terlihat ya, dia seperti sama dengan tapi bergelombang, itu dibaca ekuivalen. Contoh, P adalah himpunan 1, 2, 3, 5. Q adalah himpunan 3, 1, 5, 2, 6. R adalah himpunan A, B, D, E. P tidak sama dengan Q. Jelas berbeda ya anggotanya. Himpunan P tidak sama dengan himpunan Q. P juga tidak sama dengan R. P ekuivalen dengan R. Kenapa? Kita hitung. Banyak anggota dari P adalah 4. 1, 2, 3, 4. Banyak anggota R juga 4. 1, 2, 3, 4. Walaupun anggotanya tidak sama, tapi banyak anggotanya sama-sama 4, maka P ekuivalen dengan R. Kemudian berikutnya ada himpunan saling lepas. Contoh, apakah himpunan A dan B di samping ini saling lepas? Nah, jawab iya. Kenapa saling lepas? Karena dari gambar langsung terlihat tidak ada kaitannya, tidak berpotongan, tidak bersentuhan. Berarti mereka saling lepas.
sebab anggotanya tidak ada yang sama. Anggota A dan B tidak ada yang sama. Himpunan A dan himpunan B disebut saling lepas jika anggota A tidak ada yang menjadi anggota B dan anggota B tidak ada yang menjadi anggota A. Intinya anggota himpunan A dan B tidak ada yang sama. Berikutnya himpunan berpotongan. Dua himpunan disebut berpotongan jika ada anggota kedua himpunan itu yang sama. Tapi bukan semuanya sama ya. Nih contoh, diketahui A adalah 54, 56, 68, 60, 62 dan B adalah himpunan X demikian hingga X lebih besar dari 48, X lebih kecil dari 57 dan X elemen bilangan asli. Berarti siapa aja nih anggotanya? Berarti anggotanya 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Apakah kedua anggota itu berpotongan? Nah, perhatikan ternyata ada yang sama nih. 54 sama, 56 sama, ada dua yang sama sehingga gambar diagram Venn-nya seperti ini. Ada dua anggota yang sama-sama dimiliki, berarti kita letak di tengah. Di tempat berpotongannya ini yang anggota sama itu, anggota A yang lainnya tinggal siapa lagi? Kecuali 54 dan 56, ada 58, 60 dan 62. Seperti itu ya, ini dikatakan himpunan saling berpotongan. Kemudian ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Berarti semua anggota A ini adalah anggota di B. Semua anggota A ini juga ada di B. Semuanya. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. B berarti supersetnya. Notasinya dibuat seperti ini, A subset B. Diagram Venn-nya seperti ini karena semua anggota A ini ada di himpunan B. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Contoh. Himpunan 1, 2, 3 ini merupakan himpunan bagian atau subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Semua anggota yang ada di sini ternyata semuanya ada juga di sini. 1, 2, 3 ada di sini. 1, 2, 3 ada semuanya. Kemudian himpunan 1, 2, 3 subset dari 1, 2, 3. Berarti ini himpunan yang sama. Kemudian berikutnya ini. Kemudian jika A adalah himpunan X, Y sedemikian hingga X tambah Y kecil dari 4 dan X besar sama dengan Y besar sama dengan 0. Dan B adalah himpunan X, Y sedemikian hingga 2X tambah Y kecil dari 4 dan X besar dari 0 besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Maka B adalah himpunan bagian dari A. Seperti ini ya. Teorema 1, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset A. Ini harusnya ada lambang subset atau himpunan bagian ya. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C, maka A itu merupakan himpunan bagian dari C. Kita lanjut lagi. Banyak himpunan bagian suatu himpunan. Tadi baru himpunan bagiannya, sekarang banyaknya. Contoh, P. Jika P adalah himpunan A, B, tunjukkanlah semua himpunan bagian dari himpunan P. Ada berapa buah semuanya? Perhatikan. Himpunan bagian yang pertama yang pasti ada pada dia adalah himpunan kosong. Ini selalu pasti ada. Untuk himpunan bagian dari suatu himpunan kosong itu selalu ada. Pasti ada satu. Kemudian yang anggotanya 1,
Itu adalah A, kemudian B, berarti A, B yang anggotanya 1, kemudian yang anggotanya 2, A dan B itu 1. Maka himpunan bagian P seluruhnya ada 4. Perhatikan tabel berikut. F, himpunan F, ini banyak anggotanya, ini adalah 1, maka rumusnya 2 pangkat 1. Nah, seperti itu. Untuk yang B ada 2 anggota, maka rumusnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Maka untuk yang berikutnya, yang 4 ini berarti 2 pangkat 4. 16. Kemudian untuk yang anggotanya ada 9, berarti 2 pangkat 9. Berarti jika banyak N, rumusnya menjadi 2 pangkat N. Mau berapapun anggotanya, anggota dari satu himpunan, untuk menghitung banyak anggota himpunan bagian, cukup kita pakai rumus 2 pangkat N. Misalnya, banyak anggota himpunan itu ada 7, berarti banyak anggota himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 7. Nih, ada segitiga Pascal. Ini untuk yang himpunan kosong, ini untuk yang himpunan 1 anggota, untuk himpunan 2 anggota, banyak anggota himpunan ya, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Nah, segitiga Pascal ini sebenarnya gampang bikinnya. Kenapa kita katakan gampang? Perhatikan, kita mulai dari kita buat seperti segitiga 1 1 1 3 buah. Kemudian hasil dari ini selalu diawali dengan 1, di sebelah sini juga selalu diakhiri dengan 1. Tinggal kita jumlah. 1 ini kan 1 pasti nih. 1 tambah 1 2, kemudian tutup lagi 1. Kemudian yang ini 1 buka lagi 1. 1 tambah 2 yang di atas hasilnya 3. 2 tambah 1 3, tutup lagi 1. Kemudian buka lagi 1. 1 tambah 3 hasilnya 4, 3 tambah 3 hasilnya 6, 3 tambah 1 hasilnya 4, tutup lagi 1. Seperti itu cara buat segitiga Pascalnya ya. Pasti selalu awali dengan dibuat seperti sebuah segitiga 1 terus 1. Contoh, dengan bantuan segitiga Pascal, tentukanlah banyak himpunan bagian dari P, A, B, C, D, E. Ada 5 ya. Ada 5. Maka banyak himpunan bagiannya itu adalah 32. Tinggal dihitung 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 itu adalah 32. Ini banyak anggota himpunannya tergantung sini ya. Perhatikan lagi. Berikutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya seperti ini. Power set, power atau himpunan kuasa dari himpunan A atau 2 pangkat A, ini notasinya. Jika banyak himpunan, ini tadi banyak himpunan ya, banyak himpunannya adalah M, maka banyak himpunan kuasanya adalah 2 pangkat M. Contoh, 2 jika A adalah himpunan 1, 2, maka himpunan kuasa dari himpunan A adalah kosong. Tadi dikatakan ya, termasuk himpunan kosong, berarti himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, ini yang masih 1 anggota, kemudian ini yang 2 anggotanya. Kemudian himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kosong, dan himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah kosong. Himpunan kosong dulu pertama, kemudian himpunan kosong. Anggotanya kosong pasti dulu masuk, kemudian juga masuk anggotanya itu. Seperti itu ya. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jika masih ada kekurangan, bisa cari dari referensi lain, dari buku ataupun dari sumber-sumber lainnya. Berharap
saat pembelajaran di rumah ini Ananda lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi, dan lebih inovatif lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat membantu Ananda dalam belajar di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.